Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan soal SPM plus 3A tahun 2026 untuk SD atau MI, Mapel Matematika, paket soal 1, nomor 21 sampai 30. Jangan lupa subscribe channelnya. Baiklah, kita mulai dari nomor 21. Perhatikan gambar sudut satuan dan sudut ABC berikut. Ini 20 derajat. Ini adalah sudut satuannya, sedangkan ABC adalah sudutnya ya. Nah, 20 derajat itu sudut satuan. Besar sudut ABC kira-kira sudut satuannya 20 derajat. Nah, jika 2 sudut satuan artinya 2 kali 20. 2 kali 20 derajat berarti 40 derajat. Jika 4, maka 4 kali 20 derajat 80 derajat. Jika 5 yang C ya, 5 sudut satuan 5 kali 20 derajat hasilnya 100 derajat. Yang D 6 kali 20 derajat berarti 120 derajat. Nah, sudut ABC ini kira-kira 40 derajat atau 80 derajat atau 100 derajat atau 120 derajat. Nah, gini teman-teman, jika ini BC ini kan lurus ya. Nah, jika ini tegak lurus, ini artinya 90 derajat. Jika tegak lurus 90 derajat. Ini adalah sudut siku-siku. Nah, berarti ini lebih kecil dari 90 derajat. Lebih kecil dari 90 derajat, otomatis yang C tidak mungkin 100, yang D juga tidak mungkin 120. Yang paling mendekati antara 40 derajat dan 80 derajat yang mana? Jika 40 derajat ini dibagi 2 itu kan kira-kira 45 derajat, berarti lebih kecil ya. Lebih kecil dari 45 derajat, otomatis yang 40 derajat salah. Maka jawabannya yang paling dekat adalah 80 derajat, yaitu 4 sudut satuan. Nomor 22. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. Sifat yang pertama, memiliki sepasang sisi sejajar. Sifat yang kedua, memiliki 2 pasang sudut yang sama besar. Sifat yang ketiga, jumlah besar 2 sudut yang berdekatan di antara 2 garis sejajar adalah 180 derajat. Bangun datar yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah: apakah A jajar genjang, B layang-layang, C trapesium, C trapesium siku-siku, D trapesium sama kaki. Oke, sebelumnya kita gambar dulu bentuknya biar lebih paham. Dari yang pertama, bangun jajar genjang. Jajar genjang. Maafin kurang rapi ya. Kemudian layang-layang. Kemudian ada trapesium siku-siku. Ini siku-sikunya. Kemudian ada trapesium sama kaki.
Nah, kita lihat dulu dari sifat yang pertama, memiliki sepasang sisi sejajar. Sepasang sisi sejajar. Kita perhatikan dari jajar genjang. Sejajar itu apa? Sejajar itu garis ini jika diperpanjang, dua garis atau lebih jika diperpanjang tidak akan pernah bertemu. Nah, ini dari garis yang pertama ya, sisi pertama dengan yang ini sejajar, sama-sama miring. Jika diperpanjang tanpa batas ini tidak akan bertemu. Nah, kemudian ini garis yang ini dan ini itu juga sejajar. Nah, berarti jajar genjang itu memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Ada dua pasang, kan ada 4 ya sisinya, semuanya sejajar, berarti ada dua pasang. Padahal di sini sifat yang pertama ini sepasang, maka ini sifat yang pertama tidak memenuhi, kesalahannya ada di dua pasang, padahal sifatnya sepasang. Kemudian layang-layang. Layang-layang, apakah ini dan ini sejajar? Ini belum tentu, tergantung bentuknya ya, biasanya tidak sejajar. Nah, ini tidak sejajar, ini tidak sejajar, ini dan ini tidak sejajar. Nah, berarti layang-layang juga tidak memenuhi. Kemudian trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku ini dengan ini sejajar, sisi ini dengan sisi yang ini sejajar, betul. Ini dan ini tidak sejajar, berarti betul ya, memiliki sepasang sisi sejajar. Oke, lanjut. Trapesium sama kaki yang ini dan ini sejajar, tapi ini dan ini yang ini tidak sejajar, hanya memiliki satu pasang ya, berarti sifatnya memenuhi. Kemudian kita bahas sifat yang kedua, dua pasang sudut yang sama besar. Sebenarnya jajar genjang sama layang-layang sudah tidak kita pikirkan. Yang kita pikirkan trapesium siku-siku dan trapesium sama kaki. Tapi untuk lebih jelasnya, sekalian belajarnya nanti sekalian dibahas. Dua pasang sudut yang sama besar. Dua pasang sudut yang sama besar, kita dari jajar genjang dulu. Sudut ini dan ini sama besar, dan sudut yang ini dan ini juga sama besar, berarti ada dua pasang sudut sama besar. Sifat yang kedua, jajar genjang memenuhi. Nah, sifat yang kedua untuk layang-layang, ini dan ini sudutnya sama besar, tapi ini dan yang sini tidak sama besar, berarti sepasang sudut sama besar, tidak dua pasang, maka tidak memenuhi. Nah, kemudian untuk trapesium siku-siku memiliki dua pasang sudut sama besar. Nah, trapesium siku-siku ini sudut yang ini dan ini sama besar, sepasang ya. Kemudian yang sudut
ini ya sama sudut ini tidak sama besar, berarti hanya mempunyai sepasang sudut sama besar, maka ini salah. Nah, bagaimana dengan trapesium sama kaki? Apakah ada dua pasang sudut sama besar? Kita lihat dari sini, ini sama besar ya. Kemudian yang ini sama yang ini juga sama besar, berarti mempunyai dua pasang sudut sama besar, memenuhi. Dari ini sudah bisa kita tebak bahwa jawabannya adalah yang trapesium sama kaki. Ini trapesium siku sudah jelas tidak ya. Kita lanjut. Nggak apa-apa jika teman-teman jika teman-teman mengerjakan secepatnya saja yang sudah terlihat langsung dipilih. Tapi karena ini pembahasan soal maka saya jelaskan biar lebih paham ya. Kita lanjut ke sifat yang ketiga. Jumlah besar dua sudut yang berdekatan di antara dua garis 180 derajat. Dua sudut yang berdekatan di antara dua garis 180 derajat. Ini sudut yang berdekatan. Misalnya, nanti saya ini ya, biar dua sudut yang berdekatan. Nah, dua sudut yang berdekatan artinya ini dengan ini jumlahnya 180 derajat, dan ini dengan ini jumlahnya juga 180 derajat. Maka ada dua sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Ini jajar genjang memenuhi. Kemudian untuk layang-layang ini tidak memenuhi. Ini dengan ini padahal ini berbeda, tapi ini sama ya, ini sama. Jadi ini sama besarnya sama. Karena di sini jelas berbeda, maka ini pasti tidak 180 derajat. Maka ini tidak memenuhi. Kemudian untuk trapesium siku-siku 90 derajat sama 90 derajat ini memenuhi. Ini sudut tumpul dengan sudut lancip juga memenuhi, berarti ada dua sudut yang jumlahnya 180 derajat. Ini betul. Nah, kemudian untuk trapesium sama kaki yang jelas kita sudah tahu pasti betul ya. Mana sih yang jumlahnya 180 derajat? Ini sudut tumpul dengan sudut lancip, sudut tumpul dengan sudut lancip. Ini 180, ini juga 180, maka mempunyai dua sudut yang berdekatan di antara dua garis jajar adalah 180 derajat. Jawabannya adalah yang D, trapesium sama kaki. Nomor 23.
Sebuah lukisan berbentuk persegi panjang dengan ukuran seperti gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, manakah pernyataan berikut yang tepat? Berilah tanda centang pada pernyataan yang tepat. Jawaban dapat lebih dari satu. Ini perlu diingat ya. Dapat lebih dari satu. Lukisannya ini panjangnya 135 cm, lebarnya 75 cm. Nah, keliling dari pernyataan yang pertama, keliling lukisan tersebut adalah 420 cm. Ini loh, keliling itu mutar ya, memutar teman-teman, semuanya dikelilingi, ini keliling namanya, memutar keliling. Oke, keliling itu memutar. Jika teman-teman nggak hafal rumusnya, ini aja ditambahkan 75 tambah 135 ini ya, 75 tambah 135 tambah 75 tambah 135. Jika teman-teman nggak hafal, tapi jika teman-teman butuh rumusnya, keliling persegi panjang ini yang 135 itu panjangnya, sedangkan yang 75 cm itu lebarnya. Panjangnya ada 2 sama ini, lebarnya ada 2, maka ada 2 pasang ya, semuanya 2 kali, tinggal dijumlahkan panjang tambah lebar, sama dengan 2 kali panjangnya 135 tambah 75 cm, karena satuannya udah sama kita hemat aja, 2 kali 135 tambah 75. Jika teman-teman masih kesusahan, dari belakang kita hitung 5 tambah 5 10 ya, 0 nyimpen 1 tambah 3 tambah 7 11, 1 nyimpen 1. Nah, 1 tambah 1 2, 210 kalikan 2. Nih, 2 kali 0 2 kali 0 0, 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 420 cm. Berarti kelilingnya benar 420 cm. Kemudian kita hitung, luas lukisan tersebut adalah luas persegi panjang kali lebar, maka 135 kali 75. Jika teman-teman belum bisa, ayo kita susun bawah aja, 135 kali 75. Ada yang masih bingung? Semua bilangan yang ada di atas dikalikan dengan 5 dulu. 5 kali 5 25, 5 simpen 2, 3 kali 5 15 tambah 2 17, 7 nyimpen 1. Nah, 1 kali 5 tambah 1 6. Nah, setelah selesai sampai depan sendiri, baru kita pindah semua bilangan yang di atas kalikan 7, hasilnya taruh di bawahnya di sini, tapi maju 1 langkah, dimulai dari bawahnya bilangan 7. Nah, 5 kali 7 35, tulis 5, nyimpan 3 kali 7 21 tambah 3 24, 4 nyimpen 2, kemudian 1 kali 7
7 tambah 2 9. Jumlahkan, 5-nya turun, 7 tambah 5 12, 2 nyimpen 1 tambah 6 tambah 4 11, 1 nyimpen 1 tambah 9 10. Langsung ditulis semua karena di depan sendiri. Jadi 10.125 cm persegi. Betul. Coba kita cek yang terakhir. Ukuran panjang lukisan tersebut sama dengan 11/5 kali lebarnya. Kita cek ya. Panjangnya sama dengan 11/5 kali lebarnya. Artinya 11/5 kali lebarnya berapa? Lebarnya 75 cm. Sama dengan, kita bisa coret ya, 75 dibagi 5 15 ya, berarti 11 kali 15. Teman-teman bisa, jika perkalian yang dikalikan 11 dengan cara mudah, 15 kali 11, maka kita kalikan 11 ya. Cara mudahnya, 1 tulis depan, 5 tulis belakang. Nah, ini dijumlahkan, taruh di tengah, berarti 165. Kita cek apakah panjangnya 165. Di sini panjangnya 135. Ini 135, bukan 165. Maka pernyataan ketiga berarti salah. Maka jawabannya hanya pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Nomor 24. Luas trapesium di samping adalah, ini gambar trapesium. Nah, ada luas trapesium itu jumlah garis sejajarnya ini kali tingginya ini per 2 boleh. Misalnya rumus yang pertama ya, jumlah garis sejajar kali tinggi bagi 2 boleh. Atau jika teman-teman biasa pakai yang ini, luas sama dengan per 2 itu sama dengan dikalikan setengah, itu artinya sama dengan per 2 atau dibagi 2. Jumlah garis sejajarnya itu ini A tambah B. Nah, berarti jumlah garis sejajarnya ini kalikan tingginya ya, sama dengan 1/2 kali A-nya 34 cm, B-nya 42 cm, kemudian tingginya 18 cm. Biar mudah langsung saja nih, 18 dibagi 2 hasilnya 9, 2-nya jadi 1 ya. Ini 9. Kalau di bawah sudah 1, ini nggak usah dipikirkan. 1 kali 9 juga sudah 9, nggak usah dipikirkan, jadi tidak perlu repot-repot. Kita tinggal menjumlahkan 34 tambah 42 6 7 76 kali 9 sama dengan tidak disusun bawah bisa ya, 6 kali 9 54, 4 simpen dulu 5-nya, 7 kali 9 63 tambah 5 68. Jadi hasilnya 684 cm persegi. Jawabannya adalah yang A, 684 cm persegi. Nomor 25.
Sebuah taman memiliki bentuk dan ukuran seperti gambar berikut. Ini adalah bangun gabungannya. Nanti kita pisahkan saja. Di sini kita potong luas taman tersebut adalah yang ditanyakan luas. Kalau yang ditanyakan luas berarti kita potong. Tapi kalau yang ditanyakan keliling nggak usah, kita tinggal menjumlahkan semuanya saja. Nah, di sini yang ditanyakan luas, maka kita potong saja di sini. Ini potong ya. Yang pertama jadi persegi panjang. Ini persegi panjang. Yang kedua jadi trapesium sama kaki tapi miring. Kita cari satu-satu. Dari luas persegi panjang, rumusnya luas persegi panjang, luas sama dengan panjang kali lebar. Luas persegi panjang ya, luas 1, luas persegi panjang, panjangnya 62 meter, 62 meter kali 56 meter, 56 meter, 62 meter kali 56 meter, 62 kali 56. Yuk kita hitung di sini dulu. 62 kali 56. Kalikan 6 dulu. 2 kali 6 12, 2 simpan 1, 6 kali 6 36, tambah 1 37. Kemudian kalikan 5, 2 kali 5 10, tulis 0, nyimpan 1, 6 kali 5 30 tambah 1 31. Jumlahkan 2 7 4 3 3470 meter persegi. Ini tadi meternya ya. Terus luas 2, luas trapesium 1/2 kali jumlah garis jajar A tambah B kali tinggi. Nah, 1/2 kali garis sejajarnya ini 2 ini sama ini ya, jumlah garis sejajarnya ini dan ini, berarti 34 tambah, otomatis garis ini sama dengan garis yang ini, berarti 56 sama panjang. 56 kali tingginya berapa? Tingginya dari sini kawan-kawan, dari sini sampai sini. Nah, artinya garis ini panjangnya sama dengan dari sini sampai sini. 82 dikurangi 60, dari sini sampai sini kan 62 ya, sama dengan atasnya 62, maka sisanya ini berarti 82 kurangi 62 itu tingginya, maka tingginya 20. Ini kan 62, nanti hasilnya jadi 82. Nah, ini berarti 20. Nah, langsung saja 20 dibagi 2 10, atau kalau enggak gini aja, 2 sama 2 dicoret, dah habis. Nah, sudah 1, jadi angka 10. 34 tambah 56, ini 0, nyimpen ya. 1 tambah 3 tambah 5 9, 90, kalikan 10,
nolnya simpen dulu. 9 kali 1, 9 kali 1, 9, 0 di belakangnya 2, 900. Maka sudah ketemu nih luas persegi panjangnya 3472 dan luas trapesiumnya 900. Kita jumlahkan luas gabungan 3472 jumlahkan dengan 900. 2, 7, 3, 4, 4372. Hasilnya yang A. Jawabannya yang A. Nomor 26. Perhatikan gambar bangun datar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, manakah pernyataan berikut yang tepat? Berilah tanda centang pada pernyataan yang tepat. Jawaban dapat lebih dari satu. Di sini ada gambar 2 bangun datar. Yang pertama adalah jajar genjang. Yang kedua adalah belah ketupat. Kita lihat pernyataan yang pertama. Luas bangun A itu jajar genjang adalah 336 cm persegi. Bangun A itu jajar genjang ya. Maka kita cari luas jajar genjang. Luas jajar genjang sama dengan alas kali tinggi. Alasnya ini 24, tinggi di sini berarti sama dengan 6 cm yang ada di sini. Berapa ini? Coba dulu ya. 16 cm, maaf. Jadi tingginya 16 cm. 24 kali 16 cm. Kita hitung dulu. 24 kali 16 kalikan 6 semua. 4 kali 6 24, 4 nyimpan 2, 2 kali 6 12 tambah 2 14. Nah, karena kalikan 1 nggak usah hitung. 4 kali 1 2 kali 1 otomatis 4. Ini juga 2. Berarti 4 8 3 384 cm persegi. 384 ini 336, berarti salah, tidak sesuai ya. Kemudian pernyataan kedua, luas bangun B adalah 448 cm persegi. Bangun B itu belah ketupat. Rumusnya setengah atau 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Setengahnya tulis lagi. Diagonal 1 sama diagonal 2 boleh dibolak-balik, terserah. Diagonal 1 saya pakai yang ini dulu ya. Ini 14. Berarti sini juga 14. 14 tambah 14 28 kali diagonal 2-nya ini 16 tambah 16 berarti hasilnya 32 ya. Kita cari, ini boleh dicoret 28 dibagi 2 hasilnya 14, 2 nya jadi 1 nggak usah dipikirkan, berarti kita tinggal menghitung 14 kali 32 ya, kalikan 2, 4 kali 2 8, 1 kali 2 2, kemudian kalikan 3, tulis di bawahnya 4 kali 3 12, 2 nyimpan 1 kali 3 tambah 1 4, 8, tambahkan ya, 8 4 4 440
cm persegi. Berarti ini betul 448 cm persegi. Luas gabungan luas gabungan artinya luas 1 tambahkan luas 2, luas A tambahkan luas B, 384 tambahkan 448. Kita susun langsung aja. 384 tambah 448. 4 tambah 8 12, simpan 1 tambah 8 tambah 4 13, 3 nyimpen 1 tambah 3 tambah 4 832 sesuai. Berarti yang betul adalah pernyataan kedua dan ketiga. Nomor 27. Perhatikan sifat-sifat bangun ruang berikut. Pertama, memiliki 5 sisi dengan sisi alas dan tutup merupakan segitiga kongruen. Kemudian memiliki 9 rusuk, kemudian memiliki 6 titik sudut. Bangun ruang yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah apakah A balok, B tabung, C limas segi 4, D prisma tegak segitiga. Nah, saya gambarkan dulu ya. Siapa tahu teman-teman ada yang belum tahu bentuknya. Dari yang pertama, balok. Balok. Ini balok. Kemudian tabung seala kadarnya. Tabung, terus 5 segi 4. 5 segi 4 itu buat alasnya dulu. Alasnya berarti bentuknya segi 4, terus ada titik puncak. 5 segi 4. Kemudian limas. Ini ya teman-teman perlu tahu jika limas itu memiliki titik puncak. Prisma tegak segitiga. Prisma tegak segitiga. Prisma itu yang alas dan tutupnya sama. Karena prisma tegak segitiga, maka alas dan tutupnya berbentuk segitiga. Nah, ini anggap saja sama. Nah, perhatikan sifat-sifat bangun ruang berikut. Memiliki 5 sisi. Sisi itu bidang ya teman-teman. Kalau yang garis itu rusuk. 5 sisi. Ada sisi atas. Ini dari balok dulu. Kita bahas dari balok dulu. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Berarti ada 6 sisi. Ini balok ada 6 sisi, tidak memenuhi sudah. Terus tabung, sisinya ada sisi atas, bawah ya, alas atau tutup. Kemudian sisi melengkung, sisi lengkungnya, selimutnya, berarti ada 3 sisi. Kemudian untuk 5 segi 4, karena segi 4 otomatis yang tegak, yang berdiri ada 4. Kemudian tambahkan bawahnya 1, ada 5 sisi. Nah, prisma tegak segitiga, karena segitiga maka yang berdiri ada 3. Ini tadi yang segi 4 ada 4 ya. Berarti kalau segitiga ada 3, yang berdiri ada 3 tambah alas sama tutup jadi 5 sisi.
Nah, 5 sisi dengan sisi alas dan tutup merupakan segitiga kongruen. Ini dari yang balok, alas dan tutupnya itu segi 4, berarti salah. Kalau tabung, alas dan tutupnya berbentuk lingkaran, sementara 5 tidak mempunyai tutup, punyanya titik puncak. Nah, dari sini sudah bisa kita tebak alas dan tutup ini segitiga kongruen, segitiga yang sama. Berarti jawabannya prisma tegak segitiga. Prisma tegak segitiga ya. Tapi kita lanjutkan aja. Besok teman-teman jika mengerjakan soal langsung saja, tapi karena kita sedang belajar, kita lanjutkan saja pembahasannya. 9 rusuk itu rusuk ini ya, rusuk itu garis-garisnya. Biasanya teman-teman bingung antara rusuk sama sisi. Rusuk itu garisnya ya. Ini yang di bawah ada 4. Dulu. Di bawah ada 4, di atas ada 4, berdirinya 4. Jadi semuanya ada 12 rusuk. Nah, tabung rusuknya. Teman-teman, ini bukan rusuk ya, karena jika kita lihat bentuk sebenarnya itu tidak ada lekukan, tidak ada pertemuan sisi. Jadi ini bukan rusuk. Yang rusuk adalah ini sama ini ya, rusuk. Jadi cuma punya 2 rusuk. Nah, 5 segi 4 rusuknya. Yang berdiri ada 4, 1, 2, 3, 4. Bawahnya juga ada 4, 1, 2, 3, 4. Karena segi 4 berarti ada 8 rusuk. Kemudian untuk prisma tegak segitiga, benar ya harusnya. Yang berdiri ada 3, 1, 2, 3. Yang di atas ada 3, 1, 2, 3. Yang di bawah juga ada 3, 1, 2, 3. Nah, jumlahnya berarti ada 9 rusuk. Sekarang titik sudut. Titik sudutnya dari balok 1, 2, 3, 4. Bawah ada 4, atas juga 1, 2, 3, 4, ada 4. Semuanya ada 8 titik sudut. Ini tabung itu tidak mempunyai titik sudut, nggak ada pojok-pojoknya ya, tidak mempunyai titik sudut. Bagaimana dengan 5 segi 4? 1 di bawah ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Tambahkan titik puncak nih, jadi ada 5 titik sudut. Kemudian untuk prisma tegak segitiga, bawahnya ada 3, 1, 2, 3. Ini juga 1, atasnya ada 3. 3 tambah 3, 6 titik sudut. Sudah memenuhi. Oke ya. Jadi sudah dijawab tadi, nomor 27 jawabannya adalah yang D. Nomor 28. Perhatikan gambar berikut. Jika susunan kubus tersebut diuraikan, banyak kubus yang menyusunnya adalah diuraikan jika dipisah-pisah ya. Kita lihat banyak kubusnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini di sampingnya masih ada 6 ya, 7, 8. Ini di bawahnya masih ada, di bawahnya ini. Jadi di bawahnya 9, kemudian 10.
kemudian 11, ini 12. Maka jawabannya 12. Yang C. Nomor 29. Perhatikan gambar susunan kubus berikut. Jika susunan kubus tersebut dilihat dari sudut arah panah, bentuk yang tepat adalah dari sini, berarti lihatnya dari sini. Kita lihatnya dari sini, maka ini yang terbentuk. 1 ke sini, 2 turun, set. Jawabannya yang turun ya, berarti jawabannya yang B. Jika yang A itu 1, 2, yang A enggak, yang C itu berarti dari atas ya, ada 4 nih, 4-nya 4, 3, ini 3, kemudian ini sama ini. Nah, ini dari atas. Yang D juga tidak, yang D. Oh, ini yang A dari sini melihatnya ya. Berarti 1, ini maaf ya, 1 sini, terus 1 ini 2, kemudian ada 1. Nah, yang ada di situ. Jawabannya yang B. Nomor 30. Volume bangun ruang berikut adalah ini adalah bangun ruang kubus. Volumenya, rumusnya volume kubus sama dengan sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi, berarti 26 kali 26 kali 26. Jika teman-teman belum hafal, berarti kita harus hitung dulu ya. Dari 26 kali 26, kita hitung dulu. 6 kali 6 36, 6 nyimpen 3, 2 kali 6 12, tambah 3 15, kemudian kalikan 2, 6 kali 2 12, 2 nyimpen 1, ini tadi coret ya. 2 kali 2 4, tambah 1 5. Jumlahkan 6 7 6, kemudian kalikan 26 lagi. Kalikan 6 dulu, 6 kali 6 36, 6 nyimpen 3, 7 kali 6 42, tambah 3 45, 5 nyimpen 4, 6 kali 6 36, tambah 4 40. Kemudian kalikan bilangan 2, 6 kali 2 12, 2 nyimpen 1, 7 kali 2 14, tambah 1 15, 5 nyimpen 1, 6 kali 2 12, tambah 1 13. Jumlahkan 6 7 5 7 1, 17.576. Jawabannya yang A.
Sekian pembahasan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kesalahan, mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Siapa tahu ada teman-teman yang membutuhkan.